Ada satu pertanyaan sederhana yang sering terlontar, baik dalam percakapan santai maupun diskusi serius. Untuk apa sebenarnya kita bekerja mati-matian mencari uang? Sebagian orang menjawab, demi rumah, demi mobil, demi sekolah anak, demi liburan, demi status sosial. Namun jika kita gali lebih dalam, jika kita lepaskan semua lapisan jawaban yang penuh dengan keinginan material, maka kita akan menemukan inti yang paling jujur, kebebasan. Bukan sekadar bebas dalam arti bisa membeli apa saja, tetapi kebebasan dalam arti mengendalikan hidup kita sendiri. Bebas menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu, dengan siapa kita menghabiskannya, kapan kita ingin berhenti, kapan kita ingin berlari. Morgan Housel, penulis The Psychology of Money, menyebut bahwa kebebasan adalah dividen tertinggi dari uang. Karena seberapa banyak pun harta, tanpa kendali atas waktu dan hidup kita, semua itu hanya akan terasa seperti penjara dengan tembok yang lebih mewah. Mari kita lihat kenyataan sehari-hari. Banyak orang berusaha keras mencapai tingkat kekayaan tertentu, berharap setelah itu hidup mereka akan lebih tenang. Ada yang berkata, kalau saja aku sudah punya 100 juta di tabungan, pasti hidupku lebih tenang. Ada pula yang menargetkan miliaran, sambil berpikir, kalau aku sudah bisa beli rumah sendiri, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri, barulah aku bisa santai. Namun apa yang sering terjadi? Begitu satu target tercapai, bukannya tenang, justru muncul target baru. 100 juta terasa kurang, rumah yang dulunya jadi impian kini terasa sempit, mobil yang dulunya membanggakan tiba-tiba dianggap ketinggalan zaman. Perasaan cukup tidak pernah benar-benar datang, karena standar terus bergerak maju. Lihatlah seorang eksekutif dengan gaji miliaran per bulan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, kantor megah, rumah besar, mobil mewah, hingga kartu kredit platinum yang seakan bisa membeli apa saja. Tetapi kenyataan yang tidak terlihat adalah, ia hampir tidak pernah punya waktu makan malam bersama keluarganya. Pulangnya selalu larut malam, berangkat kerja sebelum matahari terbit. Anak-anaknya tumbuh dengan lebih banyak mengenal sosok pengasuh dibanding dirinya. Atau seorang pengusaha sukses yang memiliki villa di banyak tempat, Bali, Jepang, Eropa. Foto-fotonya di media sosial penuh pemandangan indah. Tetapi di balik itu, ia terjebak dalam rutinitas rapat tanpa akhir, bahkan saat sedang berlibur. Di villa yang seharusnya menjadi tempat istirahat, ia justru duduk berjam-jam di depan laptop, menatap angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka kaya, ya, tetapi apakah mereka bebas? Belum tentu, karena kebebasan bukan datang dari angka di rekening, melainkan dari bagaimana angka itu memberi ruang bagi kita untuk mengendalikan pilihan hidup. Uang bisa memberi kita rumah besar, tetapi jika tagihan cicilan rumah itu membuat kita bekerja 14 jam sehari, apakah itu masih bisa disebut kebebasan? Mobil mewah bisa kita miliki, tetapi jika setiap bulan kita stres karena harus membayar angsuran, apakah itu benar-benar kebahagiaan? Banyak orang ingin terlihat kaya. Mereka membeli barang-barang mahal bukan untuk kebutuhan, melainkan untuk pengakuan. Tas bermerek, jam tangan eksklusif, atau gadget terbaru seolah menjadi simbol keberhasilan. Tapi sesungguhnya, yang kita inginkan bukanlah terlihat kaya, melainkan terasa bebas. Bebas memilih kapan ingin bekerja dan kapan ingin berhenti sejenak. Bebas mengatakan, ya, pada hal-hal yang kita sukai, dan berani mengatakan, tidak, pada hal-hal yang hanya membebani. Bebas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa harus dihantui rasa bersalah karena pekerjaan. Bebas berjalan-jalan tanpa harus selalu mengecek saldo rekening dengan rasa cemas. Inilah inti dari semuanya, uang hanyalah alat. Ia bisa menjadi jembatan menuju kebebasan, atau justru rantai yang membuat kita semakin terikat. Dan yang membedakan keduanya bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menggunakannya. Kita sering mendengar pepatah lama, time is money. Seolah-olah waktu hanyalah alat tukar, sesuatu yang bisa dihitung, dikalkulasikan, dan diperdagangkan. Namun, kalau kita renungkan lebih dalam, pepatah yang lebih tepat adalah, time is life. Waktu bukan sekadar uang, waktu adalah hidup itu sendiri. Setiap menit yang kita lewatkan bukan sekadar hilangnya peluang finansial, tetapi hilangnya bagian dari hidup yang tidak bisa dikembalikan. Bayangkan sejenak, setiap detik yang lewat, setiap jam yang terbuang di jalan karena macet,
setiap hari yang kita habiskan di meja kantor hanya untuk memenuhi target yang tidak pernah ada habisnya, semua itu bukan sekadar biaya kesempatan secara ekonomi. Itu adalah potongan dari hidup kita yang telah habis dan tidak akan pernah kembali. Mari kita buat perbandingan sederhana. Ada dua orang yang memiliki jumlah tabungan yang sama, misalnya 1 miliar rupiah. Angka ini terdengar besar, stabil, bahkan aman bagi banyak orang. Tetapi perbedaan hidup keduanya bisa sangat mencolok. Orang pertama masih terikat pada pekerjaan yang penuh tekanan. Ia harus bangun subuh setiap hari, berangkat dengan terburu-buru, menghadapi kemacetan panjang, kemudian duduk di kursi kantor selama 8 hingga 10 jam dengan tumpukan laporan dan rapat tanpa henti. Telepon dari bos bisa datang kapan saja, bahkan di malam hari. Kontrak kerja yang mengekangnya membuatnya sulit bernapas, apalagi memutuskan untuk benar-benar berhenti. Ia lelah, tetapi tidak bisa lepas. Orang kedua justru hidup dengan sederhana. Ia tidak mengejar gaya hidup mewah, tidak terjebak dalam cicilan konsumtif. Ia bekerja lepas, mengambil proyek sesuai kapasitas, dan punya keleluasaan untuk menolak jika tidak sesuai dengan prioritasnya. Di pagi hari, ia bisa mengantar anaknya ke sekolah. Di sore hari, ia punya waktu membaca buku yang ia sukai, atau sekadar berjalan santai di taman sambil menikmati cahaya matahari terbenam. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Jawabannya bukan sekadar angka di rekening. Karena jika dilihat dari perspektif kebebasan, jelas orang kedua jauh lebih kaya. Kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita simpan, melainkan seberapa besar kendali kita atas waktu kita sendiri. Orang pertama mungkin punya uang, tetapi ia tidak punya kebebasan. Sedangkan orang kedua, meski dengan jumlah harta yang sama, menikmati hidup dengan cara yang lebih penuh, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Di titik ini, kita bisa melihat bahwa ukuran kaya sering kali bias. Banyak orang menukar waktunya untuk uang, lalu menukar uang itu untuk membeli kenyamanan yang sebetulnya bisa mereka miliki jika sejak awal mereka menjaga waktu mereka. Apa gunanya mobil mewah kalau Anda tidak pernah punya waktu menikmatinya karena harus bekerja lembur setiap malam? Apa gunanya rumah besar kalau setiap hari Anda terlalu lelah untuk benar-benar mengisinya dengan kebersamaan keluarga? Pada akhirnya, waktu adalah mata uang yang paling adil. Kita semua mendapatkannya dengan jumlah yang sama setiap hari, 24 jam. Tidak ada yang bisa menambahkannya. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita menggunakannya. Dan seringkali, kebebasan menggunakan waktu itulah yang menentukan kualitas hidup kita, bukan sekadar saldo di bank. Psikologi modern telah membuktikan bahwa kebahagiaan manusia sangat erat kaitannya dengan rasa kontrol. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita cenderung jatuh ke dalam lingkaran depresi, kecemasan, dan perasaan hampa. Namun, ketika kita merasa memiliki kendali, bahkan kendali kecil sekalipun, hidup terasa lebih ringan, lebih berarti, dan lebih dapat dijalani dengan hati yang tenang. Kendali ini tidak selalu berarti kita mampu mengatur segala hal besar dalam hidup. Kadang, sekadar bisa memilih makanan yang kita makan hari ini, atau memutuskan kapan kita ingin beristirahat, sudah cukup untuk membuat kita merasa bahwa hidup masih berada dalam genggaman. Manusia pada dasarnya haus akan rasa, punya pilihan, bahwa apa yang kita lakukan bukanlah hasil paksaan penuh, melainkan lahir dari kesadaran dan keputusan kita sendiri. Disinilah uang, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi jembatan menuju kebahagiaan. Bukan karena uang membuat kita mampu membeli barang-barang mewah atau pamer kekayaan kepada dunia, melainkan karena uang memberi kita sesuatu yang jauh lebih berharga, opsi. Opsi untuk berkata, tidak, pada pekerjaan yang merusak kesehatan fisik maupun mental. Bayangkan betapa banyak orang terjebak di pekerjaan yang membuat mereka tertekan setiap hari, hanya karena mereka tidak punya tabungan atau cadangan finansial. Mereka tahu pekerjaan itu merampas energi hidup, tapi tanpa uang, pilihan mereka terbatas. Sebaliknya, dengan stabilitas finansial, seseorang bisa menolak pekerjaan yang merugikan dirinya tanpa takut besok tidak bisa makan. Opsi untuk mengambil cuti panjang dan bepergian bersama orang yang dicintai. Banyak orang tua menyesal karena saat anak-anak mereka kecil, mereka terlalu sibuk bekerja dan tidak bisa hadir dalam momen-momen penting. Uang yang dikelola dengan baik memberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menikmati perjalanan, merayakan hidup, dan membangun kenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Opsi untuk berhenti bekerja saat merasa cukup. Tidak semua orang ingin mengejar karir sampai usia senja.
Ada yang bermimpi tinggal di desa, berkebun, membaca buku, atau mengabdikan diri dalam kegiatan sosial. Tetapi tanpa persiapan finansial, mimpi itu hanya menjadi angan. Uang bukan sekadar alat tukar, ia bisa menjadi tiket untuk keluar dari roda yang terus berputar. Opsi untuk menghabiskan waktu melakukan hal yang memberi makna. Banyak orang memiliki passion, menulis, melukis, meneliti, mengajar, atau merawat orang lain. Namun, mereka sering terpaksa mengesampingkan passion itu karena tekanan finansial. Dengan keuangan yang sehat, passion bisa kembali mendapat ruang. Waktu tidak lagi sepenuhnya dibeli oleh kebutuhan bertahan hidup, melainkan bisa digunakan untuk memberi makna. Dari semua opsi itu, yang paling berharga bukanlah jumlah uangnya, melainkan kebebasan memilih. Itulah bentuk kekayaan yang paling nyata. Sebab, apa artinya memiliki jutaan di rekening jika kita tetap merasa terpenjara dalam rutinitas yang kita benci? Apa artinya memiliki rumah mewah, jika kita tidak punya waktu untuk duduk tenang di ruang tamu dan menikmatinya bersama orang yang kita sayangi? Kebebasan memilih adalah inti dari kebahagiaan finansial. Dan pada akhirnya, uang hanyalah kendaraan, yang menentukan kemana kendaraan itu mengarah adalah cara kita memilih untuk menggunakannya. Ada sebuah ironi menarik yang jarang kita sadari. Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, justru semakin besar pula kemungkinan ia kehilangan kebebasannya. Uang memang bisa membeli kenyamanan, fasilitas mewah, bahkan status sosial yang membuatnya dihormati. Tetapi uang juga bisa menjelma menjadi belenggu yang halus, sebuah rantai tak kasat mata yang mengekang hidup pemiliknya. Bayangkan seorang miliarder yang memiliki 10 perusahaan di berbagai negara. Dari luar, hidupnya tampak mengagumkan, jet pribadi, villa di tepi pantai, kapal pesiar megah, dan kesempatan untuk makan malam dengan para pemimpin dunia. Namun di balik semua itu, ia terikat dengan rapat yang tak ada habisnya, panggilan telepon mendesak di tengah malam, tekanan dari investor yang menuntut hasil lebih tinggi, hingga tatapan publikasi media yang selalu mencari-cari celah kesalahannya. Hidupnya mungkin penuh angka, penuh strategi, penuh agenda. Tetapi, apakah ia benar-benar memiliki kebebasan? Bahkan ketika ia berlibur di resor paling mahal di dunia, pikirannya tidak pernah benar-benar bebas. Ia tetap memikirkan harga saham yang naik turun, tetap khawatir apakah perusahaan cabangnya di belahan dunia lain berjalan dengan baik, tetap dihantui oleh ketakutan kehilangan apa yang sudah ia bangun. Kebebasannya hanyalah ilusi, tubuhnya ada di pantai, tetapi jiwanya masih terikat di ruang rapat. Bandingkan dengan seorang guru sekolah dasar di sebuah kota kecil. Penghasilannya sederhana, bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli mobil mewah atau rumah megah. Namun setiap sore, ia bisa pulang dengan hati yang ringan. Ia mengajar dengan penuh dedikasi, menyentuh hati murid-muridnya, lalu menghabiskan malam dengan keluarganya. Ia bisa membaca buku kesukaannya, menikmati teh hangat di teras rumah, lalu tidur dengan tenang tanpa dihantui utang, tanpa merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Di sini kita melihat sesuatu yang penting. Kekayaan bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, melainkan siapa yang lebih bebas. Seorang guru sederhana mungkin memiliki lebih banyak kebebasan daripada seorang miliarder. Ia bebas mengatur waktunya, bebas dari beban ekspektasi orang lain, bebas dari tekanan untuk selalu menang dalam permainan finansial. Kebebasan sejati tidak diukur dari jumlah angka di rekening bank, tetapi dari seberapa ringan hati kita menjalani hidup. Ada orang yang memiliki jutaan dolar, tapi setiap detiknya terasa berat karena ia harus mempertahankan itu semua. Ada pula orang yang memiliki secukupnya, tetapi setiap harinya penuh rasa syukur, penuh tawa, penuh kedamaian. Inilah ironi besar dunia modern, semakin banyak yang kita miliki, seringkali semakin banyak pula yang kita takuti kehilangan. Uang bisa menjadi pintu menuju kenyamanan, tetapi bisa juga menjadi jeruji penjara yang membatasi langkah. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri bukanlah, seberapa kaya aku dibanding orang lain, melainkan, seberapa bebas aku untuk menjalani hidup dengan cara yang aku inginkan. Kebebasan bukan hadiah instan. Kebebasan finansial sering digambarkan sebagai sesuatu yang akan datang, begitu kita memiliki uang dalam jumlah tertentu. Namun, kebenarannya lebih rumit. Kebebasan bukanlah hadiah instan. Ia adalah hasil dari serangkaian keputusan kecil, konsisten, dan kadang menyakitkan. Tidak ada jalan pintas. Ada yang menempuhnya dengan menunda kesenangan, ada yang mencapainya dengan kerja keras yang tak terlihat orang lain,
ada pula yang mencapainya setelah belajar dari serangkaian kegagalan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, meski tampak sepele, sebenarnya sedang kita tukarkan dengan kebebasan di masa depan. Sebaliknya, setiap keputusan impulsif yang kita buat, setiap pengeluaran yang kita lakukan tanpa pertimbangan, sedang memotong sedikit demi sedikit kemungkinan kebebasan itu. Ada beberapa prinsip yang bisa menjadi pijakan dalam perjalanan ini. 1. Hidup di bawah kemampuan finansial. Gaya hidup seringkali menjadi jebakan paling halus. Begitu penghasilan naik, keinginan kita pun naik bersamanya. Kita ingin rumah yang lebih besar, mobil yang lebih baru, liburan yang lebih mewah. Awalnya kita merasa, saya pantas mendapatkannya, tetapi lama-kelamaan kita tidak sadar bahwa kita kembali ke titik semula, terjebak dalam tekanan finansial. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti anti kesenangan, melainkan sadar memilih. Orang yang bijak tidak menukar seluruh kenaikan pendapatannya dengan barang-barang baru. Ia tahu bahwa sebagian dari uang itu seharusnya dialokasikan untuk membeli ruang untuk memilih, ruang untuk berhenti jika lelah, ruang untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tak lagi sesuai dengan hidupnya. Contoh sederhana, alih-alih setiap tahun mengganti gawai terbaru, seseorang mungkin memilih mempertahankan gawai lamanya selama masih berfungsi. Keputusan kecil ini tampak remeh, tetapi jika dikalikan selama 10-15 tahun, hasilnya bisa berarti dana pendidikan anak, modal usaha, atau bahkan tabungan pensiun. 2. Simpan dan investasikan untuk masa depan. Menabung seringkali terdengar membosankan. Tidak ada kepuasan instan yang bisa dipamerkan kepada orang lain. Namun, tabungan adalah bentuk kebebasan yang paling murni. Setiap rupiah yang kita simpan bukan sekadar angka di rekening. Itu adalah janji. Janji bahwa suatu hari nanti, kita bisa memilih bekerja atau tidak. Janji bahwa kita tidak harus menerima tawaran pekerjaan yang tidak kita sukai hanya karena takut tidak bisa membayar tagihan. Janji bahwa kita bisa membantu orang lain tanpa harus mengorbankan stabilitas kita sendiri. Lebih dari itu, investasi mengajarkan kita tentang kesabaran. Pasar akan naik dan turun, terkadang dengan liar. Namun, mereka yang mampu menahan diri dari kepanikan, yang sabar menunggu waktu, biasanya akan menuai hasil jauh lebih besar daripada mereka yang terburu-buru. Simpan dan investasikan bukan hanya untuk menjadi kaya, melainkan untuk memiliki pilihan. Karena kebebasan sesungguhnya bukan diukur dari jumlah harta, tetapi dari seberapa besar kendali kita atas hidup kita sendiri. 3. Tentukan batas, cukup. Salah satu musuh terbesar kebebasan adalah kerakusan. Dunia modern membuat kita terus-menerus merasa kurang. Ada tetangga yang punya rumah lebih besar, teman yang jalan-jalan lebih jauh, rekan kerja yang ponselnya lebih baru. Kita pun merasa harus mengejar. Namun, tanpa definisi yang jelas tentang cukup, kita akan terus berlari tanpa garis akhir. Kita akan terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah bisa dimenangkan. Menentukan batas cukup adalah keberanian untuk berkata, inilah titik di mana aku merasa damai. Lebih dari ini bukan lagi kebutuhan, melainkan beban. Bagi sebagian orang, cukup bisa berarti rumah sederhana, keluarga yang sehat, dan waktu luang yang berkualitas. Bagi yang lain, cukup bisa berarti kebebasan untuk bepergian ke tempat-tempat baru tanpa harus memikirkan utang. Intinya, cukup bukan soal angka, melainkan soal perasaan. Saat kita menemukan batas itu, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa iri atau ketakutan ketinggalan. Kita bisa menikmati apa yang ada, tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain. 4. Gunakan uang untuk membeli waktu. Kebebasan yang paling berharga bukanlah memiliki barang mewah, melainkan memiliki waktu. Waktu untuk bersama keluarga, waktu untuk menekuni hobi, waktu untuk menenangkan diri. Banyak orang salah kaprah, mengira uang hanya untuk membeli barang. Padahal, uang bisa digunakan untuk membebaskan kita dari hal-hal yang menguras energi dan mengekang hidup. Misalnya, membayar jasa asisten rumah tangga agar kita punya lebih banyak waktu bersama anak. Atau menyewa jasa transportasi agar perjalanan menjadi lebih aman dan efisien. Ketika kita menggunakan uang untuk membeli waktu, sebenarnya kita sedang membeli ruang untuk hidup dengan lebih sadar. Kita sedang membeli kesempatan untuk berhenti sejenak, berpikir lebih jernih, dan menikmati momen-momen kecil yang sering luput ketika kita terlalu sibuk bekerja tanpa henti. Pada akhirnya, kebebasan bukan sekadar tentang saldo di rekening, tetapi tentang keseimbangan. Tentang keberanian memilih jalan yang tidak selalu paling mewah, tetapi paling sesuai dengan hidup yang ingin kita jalani.
Ketika kita menutup mata dan membayangkan kehidupan yang ideal, jarang sekali yang muncul adalah tumpukan barang. Yang muncul biasanya adalah momen duduk tenang bersama keluarga tanpa tergesa-gesa, punya waktu untuk menulis, berkarya, atau beribadah dengan khusyuk, bisa bepergian tanpa memikirkan pekerjaan yang menunggu, bisa memilih jalur hidup sendiri tanpa rasa terpaksa. Momen-momen itu adalah wajah nyata dari kebebasan. Dan uang hanyalah alat untuk mencapainya. Kekayaan bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya. Kekayaan adalah tentang berapa banyak kebebasan yang bisa kita